Majnun berkuda dalam diam di sisi Naupal. Berjam-jam mereka tidak saling mengucap sepatah kata pun. Tapi akhirnya, ketika luka yang berdarah kembali ke dalam jiwa Majnun terasa begitu menyakitkan, dia tidak dapat menahan lidahnya lagi. "Inikah cara engkau menolongku?" ia berteriak. "Apakah ini satu-satunya cara yang kau ketahui untuk menyatukan dua orang dalam ikatan cinta? Apakah ini merupakan satu-satunya jalan yang terbaik? Berperang menggunakan tentara dan senjata. Apakah ini rahasia kekuatanmu? Apakah ini bukti kekuatanmu? Apakah ini caramu bertindak demi kepentingan sahabatmu?" Banyak orang-orang berani yang telah gugur, dan jumlah yang terluka jauh lebih banyak lagi dari yang terbunuh. Meskipun demikian, Naupal tetap merasa yakin bahwa besok ia mampu memberikan pukulan terakhir dan meraih kemenangan mutlak. Namun, begitu fajar menyingsing, ketika Naupal baru saja akan mengumpulkan pasukannya dan memimpin mereka ke medan perang, salah satu pengintainya datang dengan berkuda ke arah perkemahan mereka, membawa berita bahwa musuh telah mendapatkan bantuan tambahan kekuatan dari pasukan yang berasal dari kabilah lain. Naufal boleh bertindak gegabah, tapi ia tidak bodoh. Setelah berembuk dengan pasukannya, sebuah keputusan dibuat. Mereka harus memilih satu-satunya langkah yang masih terbuka bagi mereka. Kemudian Naupal memanggil utusannya dan mengirim sebuah pesan kepada markas musuh. "Cukup, akhiri pertumpahan darah yang biadab ini," bunyi tulisan dalam pesannya. "Sekarang adalah saatnya untuk melakukan genjatan senjata. Apa yang kuinginkan darimu, dan yang masih tetap kuinginkan, adalah Laila. Dialah satu-satunya orang yang mampu menghilangkan pengaruh mantra sihir dan melepaskan rantai angan-angan dari jiwa Majnun. Sebagai imbalan atas dia, aku bersedia untuk membayarmu dengan unta-unta bermuatan penuh harta. Pikirkan baik-baik tawaranku. Namun jika kalian menolak, kami tetap akan meletakkan senjata kami dan berdamai. Inilah satu-satunya jalan." Tidak ada seorang pun yang berharap bahwa kabilah Laila akan memenuhi tawaran Naupal. Dan ketika sang utusan kembali dengan membawa surat yang berisi penolakan, tidak ada seorang pun yang terkejut. Namun ajakannya untuk berdamai tetap diterima. Tidak perlu ada lagi pertumpahan darah. Laila aman bersama keluarganya, dan Naupal beserta anak buahnya akan kembali ke rumahnya. Majnun berkuda dalam diam di sisi Naupal. Berjam-jam mereka tidak saling mengucap sepatah kata pun. Tapi akhirnya, ketika luka yang berdarah kembali ke dalam jiwa Majnun terasa begitu menyakitkan, dia tidak dapat menahan lidahnya lagi. "Inikah cara engkau menolongku?" ia berteriak. "Apakah ini satu-satunya cara yang kau ketahui untuk menyatukan dua orang dalam ikatan cinta? Apakah ini merupakan satu-satunya jalan yang terbaik? Berperang menggunakan tentara dan senjata. Apakah ini rahasia kekuatanmu? Apakah ini bukti kekuatanmu? Apakah ini caramu bertindak demi kepentingan sahabatmu?" Tuhan Maha Tahu bahwa aku tidak pernah ingin ditolong dengan cara seperti ini. Tuhanlah yang tahu bahwa aku tidak pernah meminta engkau menumpahkan darah karena aku. Dan sekarang engkau telah berhasil membuat temanku menjadi musuh. Pintu yang ingin kumasuki dalam kedamaian, karenamu terkunci selamanya, sementara kuncinya telah mereka buang. Engkau telah mengubah niat baikku menjadi keburukan. Semua atas nama persahabatan. Engkau bukan temanku. Aku dengan ini memutuskan tali persahabatan denganmu. Bagaimana mungkin kita bisa bersahabat? Aku merasa bagaikan seorang raja dalam catur yang disekak mati oleh kudanya sendiri. Memang engkau sangat agung ketika tiba saatnya untuk berderma. Tapi ketika harus memenuhi janjimu,
Kau begitu kerdil, bahkan sangat kerdil. Tidak ada yang dapat dilakukan Naupal untuk membela dirinya dari kata-kata itu. Perlahan ia mencoba untuk menjawab temannya. Kau harus paham bahwa kita telah kalah dalam jumlah. Musuh jauh lebih kuat dalam setiap lini. Itulah sebabnya aku tidak mampu meraih kemenangan dan membawa Layla untukmu. Tapi ini belum berakhir. Percayalah padaku. Memang aku berdamai untuk pergi. Tapi itu adalah sebuah siasat yang terpaksa aku lakukan. Percayalah temanku. Aku akan kembali. Tujuanku sekarang adalah mengumpulkan bala tentara yang jumlahnya tidak pernah dibayangkan oleh kabilah Layla. Aku tidak akan beristirahat sampai aku menyelesaikan tujuan awalku. Aku tidak beristirahat hingga harta yang sangat engkau inginkan itu berada di tanganmu. Naupal benar-benar melaksanakan semua ucapannya. Ia mengirimkan utusan-utusan kepada semua kabilah di seluruh Jazirah, dari Madinah sampai Baghdad, dan bahkan lebih jauh dari itu. Dengan kekayaan yang berlimpah, ia mengumpulkan sebuah bala tentara yang sedemikian banyak, hingga kemana mata memandang yang terlihat hanyalah lautan baja senjata. Dan untuk kedua kalinya, ia pergi berperang lagi untuk mendapatkan Layla demi sahabatnya. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.